Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 751. Wilayah Iblis Unik. Wilayah Iblis Unik terletak di tengah wilayah Shuan Timur. Wilayah ini dianggap sebagai salah satu daerah paling terkenal di wilayah Shuan Timur. Perang besar di zaman kuno terlalu jauh dari ingatan orang-orang sekarang dan mereka tidak tahu latar belakang pertempuran yang mengguncang bumi itu. Namun, mereka menyadari bahwa banyak ahli dari zaman kuno meninggal di dalam daerah Iblis Unik. Oleh karena itu, banyak harta dan warisan kuno yang memikat disembunyikan di tanah yang sangat berbahaya ini. Bahkan pada hari-hari biasa, area di sekitar Unique Devil Region selalu ramai dengan orang-orang. Meskipun daerah Iblis Unik sangat berbahaya, masih ada banyak ahli yang terus mengunjunginya. Lagi pula, di dunia ini, daya pikat harta karun sudah cukup untuk membuat seseorang tidak bisa menolak dan melupakan kematian. Di luar daerah Iblis Unik, ada banyak kota. Di antara mereka, kota Iblis Unik adalah yang termegah. Karena itu adalah tempat yang kacau yang dipenuhi dengan segala macam orang, kota ini tidak memiliki siapapun yang mengelolanya. Namun, dimanapun, selama ada sekelompok besar orang, secara alami akan ada aturan yang dilahirkan. Terlepas dari apakah itu aturan terbuka atau tidak terucap, seseorang secara alami harus mematuhinya untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, kota Iblis Unik ini, yang seharusnya bukan milik siapapun, memiliki seperangkat aturannya sendiri yang tidak diucapkan dan berhasil bertahan hidup atas perintahnya sendiri. Ketika kelompok besar dari Sekte Dao secara bertahap memasuki daerah Iblis Unik, mereka juga dapat melihat bahwa ada cukup banyak orang yang terbang melintasi langit dan bergegas dari segala arah di langit. Tujuan setiap orang jelas sama. Karena itu adalah acara yang sangat besar di wilayah Shuan Timur, tidak perlu menyebutkan tentang kemampuan kompetisi sekte besar untuk menarik peserta. Ini benar-benar spektakuler. Kekaguman melintas di mata Lindong ketika dia melihat adegan ini. Meskipun dia telah mengalami perang 100 kekaisaran dan itu adalah peristiwa yang cukup besar, itu jelas lebih rendah jika dibandingkan dengan kompetisi sekte besar. Lagi pula, selama perang 100 kekaisaran itu, seorang praktisi 6 Yuan Nirvana Stage sudah menjadi peserta teratas, sementara dalam kompetisi ini, tingkat kultivasi itu hanyalah kualifikasi masuk untuk berpartisipasi. Kami telah memasuki daerah Iblis Unik. Kemungkinan kita akan segera mencapai kota Iblis Unik. Anda semua akan tahu apa yang disebut spektakuler ketika kita mencapai tempat itu. Haha. Pang Tong tertawa dari samping Lindong. Lindong mengangguk sedikit. Dia mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan. Sejak dia memasuki wilayah ini, dia memperhatikan bahwa warna tanah telah berubah menjadi hitam pekat. Warna ini berangsur-angsur menjadi lebih kaya saat dia memperluas pandangannya. Pada akhirnya, seolah-olah langit yang jauh telah menjadi sangat gelap, menyebabkan hati seseorang merasa tertekan. Warna gelap ini menyebabkan hati Lindong merasa agak tidak nyaman. Dia telah memperoleh beberapa kenangan yang tertinggal dari zaman kuno sebelumnya. Karena itu, dia menyadari betapa menakutkan dan jahatnya makhluk-makhluk gelap yang tidak dikenal ini. Tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di dalam medan perang kuno yang agung ini. Sementara Lindong menundukkan kepalanya dan berpikir keras, sekelompok besar orang terbang melewati mereka dengan cepat. Ini berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum sebuah gunung besar muncul. Setelah itu, suara gempa bumi tiba-tiba menyebar di langit. Lindong mengangkat kepalanya setelah diganggu oleh suara ini. Segera setelah itu, dia melihat kota hitam yang tampaknya tak berujung di depan matanya. Kota itu seperti naga hitam kuno yang berdiri dengan kesepian dan memancarkan perasaan dingin yang kuno dan sedingin es. Sosok manusia masuk dan meninggalkan langit di sekitar kota hitam seperti segerombolan belalang. Suara mengerikan dan memekakan telinga juga menyapu darinya dan menutupi seluruh area ini. Ini adalah kota Iblis Unik. Pang Tong menunjuk ke arah benda hitam besar itu, membuka sudut mulutnya dan tertawa. Ikut aku ke kota. Kota Iblis Unik kacau dan memiliki segala macam orang. Semua orang harus berhati-hati. Berdiri di depan kelompok, Kilei memperingatkan mereka dengan tegas.
Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Chen Zhen dan kepala aula lainnya. Baru kemudian, dia bergegas keluar dan memimpin kelompok besar untuk terbang ke kota besar. Meskipun sosok manusia yang telah tiba di sekitar kota iblis unik seperti belalang, masih jarang sekelompok besar orang memasuki kota sekaligus. Oleh karena itu, kelompok Sekte Dao menarik perhatian seluruh tempat ketika mereka mendekati kota iblis unik. Ah, apakah mereka dari Sekte Dao? Bahkan mereka telah tiba. Mereka memang salah satu dari 8 sekte super. 4 ahli panggung kehidupan misterius memimpin grup. Ini cukup besar. Bukan mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar. Sebaliknya, itu akan menjadi pertarungan antara murid-murid mereka. Selama kompetisi terakhir, dikabarkan bahwa Sekte Dao menderita kerugian yang cukup besar. Bahkan murid mereka yang paling menonjol saat itu mati di tangan Gerbang Yuan. Sejujurnya, orang-orang dari Gerbang Yuan itu benar-benar kejam. Tepat sekali. Dendam antara Gerbang Yuan dan Sekte Dao sangat dalam. Aku ingin tahu siapa yang bisa menang kali ini. Ini kemungkinan akan menjadi Gerbang Yuan lagi. Reputasi 3 raja kecil di Gerbang Yuan sangat terkenal. Sepertinya tidak ada seorang pun di antara anggota generasi muda Sekte Dao yang bisa bersaing dengan mereka. Beberapa waktu lalu, ada pendatang baru yang cukup terkenal di Sekte Dao. Dia sepertinya dipanggil Lindong dan dia bahkan mengalahkan Yao Ling dari Devil Seal Mask. Aku juga sudah mendengar tentang masalah ini. Namun, Yao Ling tidak bisa dibandingkan dengan 3 raja kecil di Gerbang Yuan. Bagaimanapun, akan ada pertunjukan yang bagus selama kompetisi sekte hebat ini. Percakapan pribadi dengan cepat menyebar ke seluruh tempat dan beberapa dari mereka juga mendarat di telinga murid-murid Sekte Dao. Segera, mata mereka menjadi sedikit marah dan suram. Sialan Gerbang Yuan. Jika saya gagal untuk membunuh beberapa dari mereka selama kompetisi sekte besar ini, bagaimana saya bisa bertanggung jawab kepada junior dari Desolate Hall? Ekspresi Jiang Hao gelap dan serius saat dia mengertakkan gigi dan berkata. Cukup banyak murid Dao Sekte di sampingnya mengangguk setuju. Lindong meringkuk mulutnya. Sepertinya permusuhan antara Sekte Dao dan Gerbang Yuan cukup dalam. Kemungkinan mereka tidak akan melewati satu sama lain dengan damai di dalam wilayah iblis unik jika mereka bertemu. Kilei dan yang lainnya memiliki ekspresi acuh tak acuh berbeda dengan murid-murid yang marah ini. Mereka tidak terlalu khawatir. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah ketika mereka memimpin para murid dan berjalan di dalam daerah iblis unik. Mereka menoleh dan melihat ke arah bagian lain dari langit. Beberapa suara angin bergegas-bergegas juga muncul dari tempat itu. Setelah itu, sekelompok besar orang yang sama muncul di depan mata mereka. Mereka. Lindong menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan. Ada cukup banyak orang dalam kelompok itu juga dan mereka semua mengenakan jubah abu-abu. Selain itu, riak gelap dan keras dipancarkan secara samar dari tubuh mereka, tanpa sadar menarik perhatian seseorang. Orang-orang dari Sekte Seribu Boneka. Pang Tong berkata dengan lembut. Oh. Alis Lindong terangkat samar. Sekte Seribu Boneka juga merupakan salah satu dari 8 sekte super. Namun, metode bertarung mereka luar biasa. Selain itu, mereka sangat merepotkan untuk dihadapi. Itu karena setiap murid Sekte Seribu Wayang memiliki wayang esensi kehidupan. Karena dia memiliki boneka sebelumnya, Lindong secara alami menyadari hal ini. Apakah kamu melihat orang tepat di depan? Jika saya tidak salah, dia seharusnya menjadi orang yang paling menonjol di antara anggota generasi muda Sekte Seribu Wayang, Iblis Guili. Iblis Guli, mata Lindong melihat ke atas. Yang dia lihat hanyalah seorang pria yang berdiri tegak di belakang 2 tetua berjubah abu-abu. Itu adalah pria muda berpakaian abu-abu dengan ekspresi acuh tak acuh. Warna putih keabu-abuan muncul di wajah pemuda itu. Selain itu, riak gelap dan dingin yang samar-samar dipancarkan dari dalam tubuhnya juga luar biasa kuat. Jelas, dia telah mencapai 9 Yuan Nirvana Stage. Ada desas-desus bahwa boneka esensi kehidupannya juga telah disempurnakan menjadi boneka jiwa kelas 9 dan tidak kalah dengan ahli tahap 9 Yuan Nirvana. Kita harus berhati-hati jika kita bertemu dengannya di masa depan.
Sebuah semburat terkejut melintas di mata Lindong. Boneka jiwa kelas 9. Menempatkannya dalam konteks ini, orang ini pada dasarnya bisa menggunakan dua untuk bertarung satu saat bertarung dengan yang lain. Tampaknya pemuda berpakaian abu-abu itu merasakan sesuatu juga ketika Lindong menatapnya. Matanya, yang berisi rona keabu-abuan, melesat dengan acuh tak acuh. Tampaknya ada jejak perasaan gelap dan dingin yang samar-samar menembus udara dan menelannya. Ci. Ekspresi Lindong tenang. Energi mental yang tak terlihat menyebar dan langsung mengusir aura gelap dan dingin, yang terasa seperti belatung di tulang seseorang. Jejak kekuatan devouring melekat pada energi mentalnya, yang secara langsung melahap semua aura gelap dan dingin, yang sulit untuk dihadapi, sebelum mengusir mereka. Hah! Ekspresi pria berpakaian abu-abu itu berubah hanya ketika aura gelap dan dinginnya dilahap. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Aura gelap dan dingin ini adalah sesuatu yang unik untuk sekte 1000 boneka mereka. Setelah membungkus seseorang, itu akan menyebabkan orang itu merasakan sakit kepala yang hebat. Namun, murid dari sekte Dao itu sebenarnya bisa menyelesaikannya dengan mudah. Menarik, tidak disangka sekte Dao ternyata memiliki orang lain yang luar biasa selain Ying Xiao Xiao, pemuda berpakaian abu-abu itu tertawa pelan. Segera, dia perlahan menarik pandangannya. Ayo pergi. Dua pria tua berpakaian abu-abu di depan murid berpakaian abu-abu itu bertukar pandang dengan kelompok Kilei. Mereka tidak mengatakan apa-apa saat mereka melambaikan tangan dan memimpin murid-murid dari sekte 1000 boneka ke kota. Setelah mereka mencapai kota, Kilei juga memimpin semua orang dan menuju ke bagian kota. Semua orang di langit sekitarnya melihat dua sekte super ini yang telah tiba di kota. Setelah itu, mereka menggosok tangan mereka dengan ekspresi bersemangat di mata mereka. Sebuah acara besar di wilayah Shuan Timur akhirnya akan dimulai. Tidak ada yang tahu pihak mana yang akan bisa muncul di atas. Chapter 752. Konflik. Di bawah pimpinan Kilei dan kepala aula lainnya, para murid dari sekte Dao berhenti di sisi barat kota iblis unik. Setelah menginstruksikan mereka untuk berhati-hati saat berada di luar, semua orang diizinkan untuk melanjutkan aktivitas mereka sendiri. Meskipun jumlahnya besar, daerah iblis unik cukup kacau dan dipenuhi dengan segala macam orang. Oleh karena itu, pasti akan ada beberapa individu teduh yang tidak takut menyinggung sekte super. Setelah bepergian selama beberapa hari, Lindong awalnya ingin diam-diam berlatih untuk sementara waktu. Namun, Ying Huan segera datang mencarinya. Dia tidak dapat menahan bujukan dan gangguan terus-menerus yang terakhir, jadi, dia tidak punya pilihan selain mengikutinya. Saat mereka hendak pergi, mereka bertemu Ying Xiao Xiao dan Wang Yan. Mata Ying Huan dengan hati-hati menghindari mata Ying Xiao Xiao ketika mereka bertemu. Yang terakhir meliriknya dengan setengah tersenyum sebelum berbalik ke arah Lindong. Kebetulan sekali, kami juga akan keluar. Ayo pergi bersama. Selain itu, distrik pencarian harta karun di kota iblis unik sangat menarik. Saya yakin saudara junior Lindong akan sangat tertarik. Distrik pencari harta karun? Lindong terkejut. Kota iblis unik berada di dekat wilayah iblis unik dan seringkali banyak pemburu harta karun memasuki wilayah iblis unik. Mereka akan menemukan cukup banyak harta. Namun, sebagian besar harta ini sudah rusak. Tentu saja, mereka juga beberapa benda kuno yang tidak dapat dikenali oleh siapapun. Jika seseorang memiliki wawasan yang luar biasa, dia mungkin dapat menemukan beberapa permata di antara benda-benda ini dan mendapatkan hadiah yang besar. Ying Xiao Xiao menjelaskan. Saya mendengar bahwa pernah ada seseorang yang menemukan harta yuan murni di distrik pencarian harta karun. Setelah itu, orang yang menjual harta itu kepadanya merasa sangat tidak senang dan bahkan menyerangnya dengan cemburu. Segera setelah itu, masalah ini menjadi tidak terkendali dan pertempuran berdarah meletus. Dikabarkan bahwa seluruh kota iblis unik terganggu dan sejumlah besar individu yang tidak beruntung terlibat. Harta yuan murni? Lindong sedikit kaget. Benda seperti itu akan dianggap sebagai harta karun bahkan di sekte super. Karenanya, dia tidak pernah berharap itu akan muncul di tempat ini. Tidak heran penjual akan merasa kesal.
Terlihat menarik. Lindong secara bertahap pulih indranya. Menggosok dagunya, dia tertawa. Beberapa minat memang muncul di dalam hatinya. Dia kemudian berkata, baiklah. Kami akan menuju ke distrik pencarian harta karun untuk berjalan-jalan. Distrik pencarian harta karun terletak di distrik utara kota Iblis Unik, dan merupakan salah satu distrik paling ramai di wilayah Iblis Unik. Harta karun yang muncul di tempat ini cukup layak. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang memiliki pil nirvana yang cukup. Ketika kelompok Lindong memasuki distrik pencarian harta karun itu, suara keras dari daerah itu segera melonjak seperti air banjir, menyebabkan gendang telinga seseorang merasakan sakit yang menusuk. Distrik pencarian harta karun sangat luas. Meskipun demikian, Lindong masih bisa melihat lalu lintas manusia yang menakutkan di jalan-jalan yang luas. Ada cukup banyak batu datar dan halus yang sangat besar di dalam distrik pencarian harta karun ini. Sebuah penghalang cahaya menutupi batu-batu ini. Beberapa individu yang tampaknya pemilik kios duduk di dalamnya. Berbagai hal unik dan aneh diletakkan di depannya, menarik perhatian orang yang lewat. Seni bela diri kuno, membelai Cloud Great Thousand Palm. Ini jelas sebanding dengan seni bela diri jiwa tingkat tinggi dan harganya hanya 8 juta pil nirvana. Pil pengembalian jiwa. Sebuah pil suci untuk menyembuhkan luka seseorang. Selama seseorang masih memiliki nafas yang tersisa, itu akan memungkinkan seseorang untuk sepenuhnya dihidupkan kembali ke kesehatan merah muda. 7 juta pil nirvana. Kelompok Lindong berkeliaran di distrik pencarian harta karun. Setelah mendengar berbagai tangisan dari sekitar, Lindong tidak bisa memutuskan apakah akan tertawa atau menangis. Awalnya, mereka tertarik dengan tangisan itu. Namun, mereka segera menemukan bahwa apa yang disebut seni bela diri kuno itu hanyalah seni bela diri jiwa biasa, dan pil obat hanya memiliki efek penyembuhan kecil. Hanya namanya yang terdengar perkasa dan mendominasi. Sebagai seorang wanita muda, Ying Huan-Huan menikmati tempat seperti ini. Tubuhnya seperti kupu-kupu saat dia terbang melintasi jalanan. Ekor kuda hitam gelapnya mengepak dengan semangat muda. Pemandangan yang cukup menarik. Namun, saat mereka berempat secara bertahap menjelajah lebih dalam ke distrik pencarian harta karun, jumlah kios perlahan berkurang. Selain itu, item yang muncul menyebabkan kejutan ke permukaan bahkan di wajah Lindong. Barang-barang yang jauh di dalam distrik pencarian harta karun adalah yang asli. Mereka yang berani menjajakan dagangannya di sini semuanya cukup terampil. Di sampingnya, Ying Xiao menjelaskan saat melihat ekspresi terkejut Lindong. Ada cukup banyak murid sekte super di sini. Wang Yan tiba-tiba berkata dengan suara samar. Mata Lindong mengamati sekelilingnya, dan dia memang menemukan cukup banyak manusia yang mengenakan lencana sekte di dada mereka. Mereka semua masih sangat muda dan ada ekspresi sombong yang sama di wajah mereka. Jelas, mereka adalah murid yang dikirim oleh berbagai sekte untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar. Lindong hanya melihat sekeliling secara acak sebelum menarik matanya. Dia dengan santai berjalan berkeliling dan terus mengamati benda-benda misterius yang muncul di batu-batu di sekitarnya. Sementara Lindong memperhatikan kedua sisi jalan, dia samar-samar merasakan keributan di depannya. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat ada sekelompok orang berkerumun di depannya. Samar-samar, suara jernih dan marah seorang wanita muda bisa terdengar. Lindong, Ying Xiao dan Wang Yan terkejut sesaat ketika mereka mendengar suara ini. Mata mereka melihat ke samping mereka, hanya untuk menemukan bahwa Ying Huan-Huan tidak lagi di sisi mereka. Segera, mereka sedikit mengernyit dan mempercepat langkah mereka saat mereka berjalan menuju kerumunan yang berkumpul. Ketika trio Lindong memasuki kerumunan, mereka secara kebetulan melihat seorang wanita muda dengan ekspresi marah di wajahnya. Di depannya ada 3 pemuda dengan senyum nakal di wajah mereka. Mereka memegang jepit rambut hijau giok. Sementara itu, fluktuasi energi yang kuat dipancarkan secara samar-samar darinya. Itu jelas merupakan harta karun jiwa yang cukup layak. Apa yang terjadi? Menyebabkan masalah lagi. Ying Xiao sedikit mengernyit saat dia memelototi Ying Huan-Huan. Aku tidak.
Saya jelas yang pertama melihat harta jiwa ini dan bahkan telah menyetujui harga dengan penjual. Namun, ketiga ini tiba-tiba menyela dan menyambar jepit rambut. Ying Huan berbicara dengan sikap seolah-olah dia telah dianiaya. Lindong sedikit mengernyitkan alisnya. Dia melihat mereka bertiga saat matanya dengan cepat menemukan lencana yang familiar di dada mereka. Matanya segera menyipit, murid gerbang Yuan. Di sampingnya, ekspresi Wang Yan langsung menjadi gelap saat mendengar ini. Dia perlahan maju selangkah. Wang Yan. Ying Xiao. Sebagai dua anggota generasi muda sekte Dao yang paling terkenal, ekspresi kedua murid gerbang Yuan segera berubah ketika Wang Yang dan Ying Xiao muncul. Setelah itu, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah pria di samping mereka, yang senyumnya perlahan surut dari wajahnya. Dari kelihatannya, dia jelas adalah pemimpinnya. Ah, Wang Yan, aku mengira kamu telah dikeluarkan dari sekte Dao. Tidak terduga bahwa Anda masih dapat berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar. Pria itu sedikit mengernyit. Dia memiliki karakter yang sembrono. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda Ying Huan sebelumnya ketika dia melihat sikapnya yang murni dan memikat. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia adalah anggota sekte Dao. Meskipun hal-hal tidak berubah seperti yang dia harapkan, dia tidak panik. Sebaliknya, dia hanya mencibir pada Wang Yan. Orang ini bernama Jiang Tao. Dia bukan individu biasa dan merupakan salah satu dari 8 jenderal jiwa gerbang Yuan. Saya tidak berharap akhirnya bertemu dengannya di sini. Ying Xiao dengan lembut memperkenalkannya pada Lindong. Satu lagi dari 8 jenderal jiwa, alis Lindong terangkat sedikit. Dia awalnya berpikir bahwa pihak lain hanyalah murid gerbang Yuan biasa. Tidak disangka orang ini benar-benar memiliki status seperti itu. Tidak heran dia tidak panik ketika melihat Wang Yan. Kembalikan barang itu dan tersesat. Mata Wang Yan gelap dan serius saat dia perlahan berkata. Hehe, di tempat ini, selama item belum dibayar, siapapun bisa membelinya. Siapa kamu sampai memintaku tersesat? Mata Jiang Tao menjadi dingin saat dia tertawa dengan cara yang aneh. Karena kamu tidak akan tersesat, kami hanya bisa mengalahkanmu sampai kamu melakukannya. Wang Yan perlahan mencengkeram pedang berat di punggungnya saat bibirnya tersenyum. Dia mengungkapkan serangkaian gigi putih menakutkannya serta niat membunuhnya. Apakah Anda akan bersaing berdasarkan angka? Silakan dan coba. Jiang Tao tertawa dingin. Dia mengepalkan tangannya saat sepotong batu giok ditembakkan. Akhirnya, itu meledak di udara. Kembang api yang cemerlang berubah menjadi lencana gerbang Yuan. Astaga! Setelah simbol cahaya itu muncul, cukup banyak suara angin yang menderu langsung terdengar dari langit. Banyak tokoh dengan cepat bergegas menuju tempat ini. Jelas, mereka semua adalah murid gerbang Yuan yang telah melihat sinyalnya. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Ying Huan jelas juga marah dengan sikap Jiang Tao yang mendominasi. Sepotong giok sinyal serupa di tangannya juga melesat ke langit. Astaga! Sebagai tempat paling hidup di dalam daerah iblis unik, jelas ada cukup banyak murid sekte Dao yang hadir juga. Oleh karena itu, ketika mereka melihat simbol cahaya sekte Dao di langit, pupil mereka mengeras sebelum mereka segera menyeret sesama murid mereka, yang masih berbelanja barang-barang, dan langsung menuju tempat di mana simbol cahaya itu muncul. Setelah anggota dari kedua belah pihak tiba, lingkaran kosong besar terbentuk di area tersebut. Dari kelihatannya, bahkan sebelum kompetisi sekte besar dimulai, dua sekte super dengan dendam yang dalam ini sudah akan bertarung. Swos. Suara angin yang terbelah terus ditransmisikan dari langit. Setelah itu, banyak sosok dengan cepat mendarat dari langit. Akhirnya, mereka muncul di dua sisi yang berlawanan. Dalam beberapa menit, lebih dari 100 sosok berdiri di kedua sisi. Barisan ini menyebabkan cukup banyak orang terdiam. Kedua belah pihak memang layak menjadi sekte super. Distrik pencarian harta karun kacau dan dipenuhi oleh berbagai individu. Namun, keributan yang disebabkan oleh peristiwa ini cukup besar. Segera, banyak tatapan geli melintas. Lindong mengamati adegan tegang ini sambil sedikit mengernyit.
Saat dia hendak berbicara, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat matanya beralih ke langit. Suara angin kencang dan liar tiba-tiba berhenti di tempat itu. Setelah itu, sosok kuat yang terbungkus dalam cahaya petir yang terang turun dari langit seperti dewa petir. Akhirnya, dia mendarat di depan para murid gerbang Yuan. Haha, Wang Yan, pecundang sepertimu benar-benar berani meminta murid gerbang Yuanku untuk tersesat. Datang-datang. Anda berhasil melarikan diri dengan hidup Anda terakhir kali. Kali ini, biarkan aku melihat apakah kamu masih memiliki keberuntungan seperti itu. Tawa yang sangat arogan dan keras bergemuruh dan bergema di daerah itu setelah sosok kilat muncul. Ekspresi Wang Yan berubah menjadi sangat gelap saat suara ini terdengar. Dia menatap sosok itu sebagai suara yang berisi keinginan membunuh merembes keluar dari antara giginya. Raja Guntur Kecil, Lei Qian. Chapter 753. Seekor elang. Lei Qian. Ketika dia mendengar suara menakutkan Wang Yan, pupil Lindong segera mengeras sebelum dia berbalik untuk melihat sosok kokoh, tidak jauh darinya yang ditutupi oleh cahaya kilat yang berkedip-kedip. Apakah orang ini salah satu dari 3 raja kecil, Raja Petir Kecil? Ying Xiao-xiao sedikit mengernyitkan alisnya. Dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, pedang hijau sepanjang 1 meter muncul dalam sekejap. Pada saat ini, ekspresi waspada hadir di matanya. Oh, sepertinya Sekte Dao Mu jauh lebih kuat dibandingkan waktu sebelumnya. Tidak heran kalian semakin arogan. Cahaya-cahaya yang mengelilingi sosok kokoh yang berdiri di depan para murid gerbang Yuan mulai mundur. Pada akhirnya, itu benar-benar tersebar, memperlihatkan wajah kasar. Saat ini, ekspresi penghinaan yang benar-benar tidak terkendali ada di wajah ini. Dia menatap mengejek Lindong dan sisanya sambil tersenyum dan berkata, ada tato samar dan tidak jelas yang tampak seperti kilat di tubuh Lei Qian, yang mengeluarkan fluktuasi yang sangat liar dan mengamuk, menyebabkan orang-orang melemparkan tatapan ketakutan ke arahnya. Ekspresi Wang Yan gelap, sementara niat membunuh yang kental melonjak jauh di dalam matanya. Namun, saat dia tidak bisa menahan dan hendak bergerak, tangan seperti batu giok turun di bahunya, mencegahnya untuk melakukannya. Lei Qian, awasi anggota gerbang Yuan Anda. Jangan biarkan mereka bertindak seperti hooligan dan mengganggu orang lain dengan cara yang tercela, kata Ying Xiao-xiao saat matanya menjadi sedingin es. Saya merasa bahwa murid gerbang Yuan kita berperilaku sangat baik dan tidak perlu mengatur mereka. Namun, murid Sekte Dao Anda harus menjadi orang-orang yang perlu menahan diri dan berhenti bertindak begitu arogan di depan gerbang Yuan kami. Jawab Lei Qian saat sepotong ejekan muncul di sudut mulutnya. Setelah mendengar jawabannya, kemarahan dan kemarahan langsung memenuhi mata murid Sekte Dao yang tak terhitung jumlahnya. Hanya karena barang ini? Lei Qian berbalik dan mengambil jepit rambut giok yang berkilauan langsung dari tangan Jiang Tao sebelum dengan santai berkata, bagaimana dengan ini, jika kalian semua dapat merebutnya dari tanganku, aku tidak hanya akan membayar tagihannya, aku akan segera bertanya kepada mereka untuk meninggalkan tempat ini. Bagaimana tentang itu? Rasa dingin yang menyeramkan muncul di mata Wang Yan saat dia menggenggam pedang hitam dengan erat di tangannya. Tepat ketika dia hendak mengambil langkah maju, dia sekali lagi dihentikan oleh sebuah tangan. Dia memiringkan kepalanya dan mengerutkan kening ketika dia melihat pemilik tangan itu. Biarkan aku yang menangani ini, kata Lindong sambil tersenyum pada Wang Yan. Baik Wang Yan dan Ying Huan-Huan terkejut sesaat, sebelum keduanya mengerutkan kening. Meskipun mereka tidak mempertanyakan kekuatan Lindong, Lei Qian bukanlah individu biasa. Lindong. Ying Huan-Huan ketakutan dengan reaksinya dan tangannya yang seperti batu giok dengan cepat meraih sudut kemeja Lindong. Jangan impulsif, aku tidak butuh jepit rambut itu. Wanita muda ini, yang sebelumnya agak marah dan akan merekrut saudara senior dan junior lainnya untuk membantunya dalam perkelahian, memiliki ekspresi panik di dalam mata hitamnya yang besar ketika dia melihat bahwa Lindong sebenarnya berencana untuk menghadapi Lei Qian. Aku seharusnya tidak menyebabkan masalah. Saat ia menatap wajah kecil gadis muda yang merasa agak dirugikan, Lindong tanpa sadar sedikit terkejut, sebelum senyum cerah muncul di wajahnya.
Mengulurkan telapak tangannya, dia mengusap kepala Ying Huan dan berkata, ini bukan tentang jepit rambut. Ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa dihindari. Saat kata-katanya memudar, dia melihat ke arah Ying Xiao dan Wang Yan sebelum dengan lembut berkata, serahkan padaku. Hati-hati. Melihat senyum tipis di wajah Lindong, baik Ying Huan dan Wang Yan ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya mereka menganggukkan kepala. Melambat melangkah maju, Lindong akhirnya berjalan keluar dari kelompok murid Dao Sekte di bawah fokus tatapan yang tak terhitung banyaknya dari sekitarnya. Saat ini, area ini jelas telah menjadi titik fokus di dalam distrik pencarian harta karun. Gerbang Yuan dan Sekte Dao adalah sekte super yang memiliki kekuatan dan prestise besar. Selain itu, ada dendam mendalam di antara kedua belah pihak. Dari kelihatannya, sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton hari ini. Di distrik terdekat ada sebuah pavilion. Pada saat ini, ada dua sosok di lantai atas pavilion yang telah mengarahkan perhatian mereka ke arah di mana kelompok murid Gerbang Yuan dan Sekte Dao berada. Kedua sosok itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu berada di depan sementara pria itu berdiri setengah langkah di belakang. Perbedaan menit dalam posisi ini jelas menunjukkan perbedaan status mereka. Di antara mereka berdua, yang paling menarik perhatian tentu saja wanita itu. Mengenakan blus dan rok putih, rambut hitamnya yang halus tergerai hingga pinggangnya yang ramping. Kulitnya seperti salju dan dia memiliki sepasang alis yang indah. Meskipun wajahnya ditutupi oleh kerudung, sosoknya yang samar-samar terlihat masih menyebabkan seseorang tidak dapat mengalihkan pandangan mereka. Auranya bangga dan menyendiri dan jika seseorang melihat ke arahnya, dia akan tampak seperti Ratu Es di dalam istana bulan, seperti seorang dewi yang telah tiba di alam fana, kecantikan yang mampu menyebabkan kejatuhan negara. Keindahan dan aura seperti itu, selain Ling Qingzu, siapa lagi? Di samping Ling Qingzu, ada seorang pria tampan. Senyum tipis memenuhi wajahnya, sementara kekaguman dan kegilaan yang tidak disembunyikan memenuhi tatapannya ketika dia sesekali meliriknya. Pada saat ini, mereka berdua mengarahkan pandangan mereka ke distrik di kejauhan. Ketika mereka melihat Raja Petir Lei Qian kecil muncul, ekspresi mereka sedikit berubah. Hehe, bahkan Lei Qian telah tiba. Meskipun Sekte Dao memiliki Ying Xiao dan Wang Yan, mereka kemungkinan besar tidak akan bisa menghadapinya, kata pria tampan itu sambil tersenyum sambil memperhatikan. Orang-orang di gerbang Yuan masih mendominasi, kata Ling Qingzu dengan suara acuh tak acuh. Pria tampan itu menganggukkan kepalanya sebelum berkata, aku ingin tahu apakah Ying Xiao atau Wang Yan akan mengambil tindakan, Sebelum kalimatnya selesai, dia tiba-tiba berseru kaget sebelum dia menatap agak kaget pada sosok kurus yang keluar dari dalam kelompok murid Sekte Dao. Siapa itu? Setelah mendengar kata-katanya, Ling Qingzu mendongak dengan ringan saat matanya dengan santai menyapu sosok di kejauhan. Pada saat berikutnya, tatapannya yang bergerak seketika membeku saat ekspresi heran yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi. Tatapannya terpaku erat pada sosok di kejauhan, sementara bibir merahnya dengan lembut terbuka. Sepasang tangannya yang seperti batu giok, yang mirip dengan akar teratai, perlahan mulai mengencang karena emosi yang bergejolak di hatinya. Sosok ini tidak asing baginya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa itu telah meninggalkan jejak yang dalam di benaknya. Ling Qingzu tahu bahwa mungkin dia akan melupakan banyak hal selama hidupnya, namun, dia tidak akan pernah melupakan sosok ini. 5 tahun yang lalu, di puncak kekaisaran yang besar yang kecil itu, dialog di antara mereka masih bergema di benaknya sampai hari ini. Ketika Ling Qingzu mendengar nama yang akrab itu setelah berakhirnya Perang 100 Kekaisaran, kejutan di dalam hatinya adalah sesuatu di luar imajinasinya. Pemuda yang sangat halus dan lemah dari saat itu benar-benar berhasil berjalan selangkah demi selangkah ke tahap seperti itu. Dia jelas tahu latar belakang Lindong. Di masa lalu, bahkan seseorang seperti Ling Langtian dapat dengan mudah menindasnya di makam kuno. Dia pada waktu itu mungkin hanya sebuah eksistensi yang mirip dengan semut di mata banyak orang. Itu karena dia jelas sadar.
Itu menjelaskan tingkat keterkejutan yang dia rasakan ketika dia tahu bahwa Lindong telah melangkah ke wilayah Shuan Timur. Dia tahu berapa banyak usaha yang harus dilakukan oleh pemuda yang lemah lembut tetapi ditentukan secara tidak normal untuk mencapai tahap seperti itu. Dalam jangka waktu 5 tahun, pemuda yang belum dewasa dan lemah yang dia tahu sebelumnya benar-benar muncul dari kepompongnya. Tahun itu di puncak gunung, dia pernah berkata bahwa mereka berdua tidak akan pernah bertemu lagi di masa depan. Itu juga pada tahun yang sama ketika pemuda itu meninggalkan orang tuanya dan memulai perjalanannya dengan seekor marten dan seekor harimau. Tidak ada yang tahu berapa banyak yang telah dia alami dan tidak ada yang tahu berapa kali dia melayang di gerbang kematian. 1 tahun yang lalu, dia tiba-tiba mendengar nama asing dan familiar itu lagi. Pemuda pada waktu itu telah menggunakan caranya sendiri untuk mengejarnya. Saat ini, pemuda yang telah mengalami metamorfosis sempurna kini muncul kembali di hadapannya. Selanjutnya, dia bisa berdiri dengan bangga di depannya sebagai salah satu anggota generasi muda paling menonjol di wilayah Shuan Timur. Ling Qingzu menatap pemuda yang keluar dari grup, saat bibir merah di balik kerudungnya mengerucut erat. Pemuda itu telah menggunakan kerja keras dan usahanya sendiri untuk akhirnya membantah pendapat tegas yang dia miliki tentang dia. Dia saat ini bukan lagi serigala muda yang berusaha keras untuk berlari di sepanjang jalan yang kuat. Dia sudah berubah menjadi elang saat dia melayang ke langit yang luas. Saat ini dia tidak lagi takut dengan lingkaran cahaya di sekitarnya yang membuatnya tidak bisa menatap lurus ke arahnya. Ling Qingzu dengan lembut menghirup udara, sebelum diam-diam menatap sosok kurus yang berjalan menuju Lei Qian. Karena Anda telah tiba di tempat ini, biarkan saya melihat dengan tepat seberapa jauh Anda telah datang. Chapter 754. Pertukaran yang menyenangkan. Di bawah perhatian penonton di sekitarnya, pemuda itu perlahan berjalan keluar dari dalam kelompok murid sekte Dao dan berdiri di posisi tidak jauh dari Lei Qian. Tidak ada ketakutan di wajah pemuda itu. Sebaliknya, senyum telah muncul. Siapa dia? Banyak orang di kerumunan sekitarnya agak terkejut saat mereka melihat Lindong berjalan keluar. Mereka awalnya berasumsi bahwa orang yang akan mengambil tindakan adalah Ying Xiaoxiao atau Wang Yan. Lagi pula, di antara murid-murid sekte Dao, hanya mereka berdua yang memenuhi syarat untuk melawan Lei Qian. Jelas bahwa pemuda sebelum mereka bukanlah seseorang yang mereka kenal. Wang Yan, biarkan pendatang baru melakukan pekerjaan kotormu. Apakah Anda pikir saya orang yang penyayang dan baik hati? Mengejek Lei Qian setelah dia melirik Lindong. Setelah mendengar kata-kata Lei Qian, murid gerbang Yuan di belakangnya mulai tertawa terbahak-bahak saat mereka melirik Lindong dengan mengejek. Lindong dari sekte Dao, tolong perlakukan aku dengan baik, kata Lindong dengan senyum tipis sambil menangkupkan tangannya ke arah Lei Qian. Lindong. Setelah mendengar nama ini, jelas bahwa Lei Qian terkejut, sementara tawa yang menderu dari para murid gerbang Yuan segera mereda saat mereka menatap Lindong dengan heran. Dari penampilan mereka, jelas bahwa mereka pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dia adalah Lindong yang mengalahkan Yao Ling, seru Jiang Tao kaget. Jadi, kamu memang memiliki reputasi. Lei Qian sedikit terkejut, namun, dia mendapatkan kembali akalnya di saat berikutnya. Dengan senyum tipis, dia mengulurkan tangannya. Di tengah telapak tangan, ada jepit rambut giok yang memancarkan fluoresensi samar. Aku agak tertarik padamu. Karena Anda ingin menonjol, saya akan memberi Anda kesempatan untuk melakukannya. Selama kamu bisa merebut ini dari tanganku, apa yang aku katakan sebelumnya akan tetap bertahan. Mata Lei Qian terpaku pada Lindong, sementara sudut mulutnya ditarik ke belakang perlahan untuk membentuk lengkungan dingin. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa jika saya, Lei Qian mengambil tindakan, saya pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dalam kasus di mana Anda dipukuli sampai mati atau dilumpuhkan oleh saya, Anda hanya bisa menganggap diri Anda tidak beruntung. Mendengar kata-kata itu, Lindong hanya tersenyum. Namun, niat dingin sedingin es mulai melonjak keluar dari kedalaman matanya. Saat keduanya berdiri dan saling menatap, para penonton di sekitarnya segera mundur dan membentuk lingkaran luas dengan mereka berdua di dalamnya.
Detik berikutnya, tatapan penasaran yang tak terhitung banyaknya terfokus pada mereka berdua. Semua orang ingin melihat metode apa yang akan digunakan murid baru dari Sekte Dao untuk merebut jepit rambut itu dari Lei Qian, salah satu dari 3 raja kecil gerbang Yuan. Lindong, harap berhati-hati, kata Ying Xiao agak khawatir saat dia menatap punggung Lindong. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, dia tidak lagi ragu-ragu dan mengambil langkah maju. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba berubah serius saat Yuan Power yang tak terbatas tersapu keluar darinya. Sosoknya berubah langsung menjadi bayangan dan menembak lurus ke arah Lei Qian. Dari kelihatannya, dia benar-benar akan menghadapi Qian Lei secara langsung. Dia mencari kematian. Melihat tindakan Lindong, beberapa murid gerbang Yuan segera mulai tertawa dan berkomentar sinis. Kekuatan Lindong hanya pada tahap 7 Yuan Nirvana. Bahkan jika kekuatan tempurnya luar biasa, Lei Qian jauh lebih kuat dari Yao Ling. Bahkan Ying Xiao, Wang Yan dan yang lainnya mengerutkan alis mereka saat melihat tindakan Lindong. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka memiliki pemahaman yang cukup baik tentang dia dan tahu bahwa Lindong akan bertindak tanpa berpikir. Karena dia telah memilih untuk melakukan sesuatu dengan cara ini, dia pasti telah mempertimbangkan semuanya. Cici. Saat bayangan dengan cepat tumbuh lebih besar di mata Lei Qian, seringai dingin muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, cahaya pencahayaan yang cemerlang muncul sekali lagi di tubuhnya. Fluktuasi Yuan Power yang mengamuk yang meletus jauh lebih kuat daripada praktisi panggung 9 Yuan Nirvana biasa. Kamu cukup cepat. Sayang sekali hal seperti itu tidak berguna untukku. Kata-kata ejekan terdengar dari mulut Lei Qian sebelum wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Mengambil langkah ke depan, cahaya-cahaya yang gemerlap berfluktuasi dengan liar sebelum berubah menjadi kepala singa yang menyala di tinjunya yang mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Tinju singa bergemuruh. Tinju Lei Qian bergemuruh, segera menyebabkan auman singa yang dalam dan suara guntur menyebar keluar dari tinjunya. Fluktuasi pancaran cahaya yang terlihat dengan mata telanjang menyapu ke depan, menyebabkan tanah langsung retak menjadi jaring seperti jaringan retakan. Serangan Lei Qian cukup ganas dan dia tidak berniat untuk bersikap lunak pada Lindong. Jika tinjunya terhubung, bahkan ahli panggung 9 Yuan Nirvana akan menderita luka serius. Desir. Keduanya sangat cepat dan kejam. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, kedua sosok itu bertabrakan dengan hebat seperti dua meteorit. Dalam tabrakan seperti itu, jelas bahwa Lindong akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena tinju Lei Qian cukup untuk menghancurkannya sepenuhnya. Namun, menghadapi kerugian mutlak ini, tidak ada sedikit pun kepanikan di wajah Lindong. Pupil hitamnya masih tenang dan jernih tanpa menunjukkan tanda-tanda terganggu. Cahaya-cahaya mengamuk dari kepalan singa tumbuh dengan cepat dalam ukuran di mata Lindong. Sama seperti hati semua orang tiba-tiba terangkat untuk mengantisipasi, senyum aneh muncul di sudut mulut Lindong. Tangannya tiba-tiba membentuk segel aneh sebelum fluktuasi mulai meletus. Sama seperti tinju singa yang menggelegar hendak mengenai dada Lindong, anehnya itu membeku. Itu hanya membeku sesaat, namun, ketika para ahli bertarung, sekejap sudah cukup untuk menentukan pemenangnya. Desir. Sama seperti tinju bercahaya hendak mengembun, tubuh Lindong telah melintas melewati Lei Qian seperti hantu. Bang! Hanya dua sosok yang saling bersilangan, suara yang sangat rendah dan pengap tiba-tiba terdengar. Pada saat berikutnya, murid-murid dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya secara instan berkontraksi. Mereka diliputi oleh keterkejutan yang merangkak keluar dari kedalaman mata mereka. Ini karena mereka melihat wajah Lei Qian tiba-tiba memerah setelah kedua sosok itu berpapasan. Pada saat berikutnya, kekuatan yang sangat besar meledak di dadanya, menyebabkan dia terbang mundur. Pada akhirnya, dia membanting keras ke batu besar. Kekuatan menakutkan menyebabkan seluruh batu hancur berkeping-keping. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Ekspresi awalnya mengejek pada murid gerbang Yuan langsung berubah lamban. Mereka menatap kosong pada pemandangan aneh di depan mereka. Mereka sama sekali tidak bisa memahami apa yang terjadi ketika kedua sosok itu berpapasan satu sama lain. Orang yang seharusnya dikirim terbang seharusnya adalah bocah dari Sekte Dao. Ini.
Ying Xiaoxiao, Wang Yan dan yang lainnya sama-sama terpana oleh pemandangan ini. Bahkan mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Pertarungan yang awalnya eksplosif tampaknya telah tertahan oleh situasi aneh ini. Di tengah kesunyian yang mematikan, satu demi satu tatapan yang agak kewalahan karena kaget bergerak dan terfokus pada sosok kurus yang telah dilintasi oleh Lei Qian. Pada saat ini, tidak ada satu luka pun di tubuhnya. Seolah-olah kepalan tangan Lei Qian yang mengamuk bahkan tidak menyentuh tubuhnya. Bang! Sosok Lei Qian yang menyesal keluar dari reruntuhan di kejauhan dan berdiri. Orang bisa melihat sidik jari merah tua di dadanya, sementara ekspresi marah dan jahat telah menggantikan ekspresi sebelumnya di wajahnya. Matanya berubah merah saat dia menatap sosok di kejauhan sebelum meraung, "Aku, ayahmu akan mencabik-cabikmu hari ini." Saat dia meraung, sosoknya tampak seperti binatang buas yang marah saat dia langsung menyerang Lindong. Aura pembunuhnya yang menakutkan membuat kulit kepalanya merinding. Namun, tepat ketika dia telah maju selusin langkah, dia tiba-tiba membeku. Itu karena dia bisa melihat Lindong, yang berada di kejauhan, mengulurkan tangannya ke arahnya. Di tangannya, ada jepit rambut giok yang duduk dengan aman sementara samar-samar mekar dengan cahaya, seolah-olah terus mengejek Lei Qian saat berkilau. Jepit rambut itu sudah direnggut. Setiap penonton di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut mereka sedikit lebih lebar sementara mata murid gerbang Yuan melebar seperti orang yang tenggelam dengan wajah penuh ketakutan. Saat angin sepoi-sepoi bertiup melewati daerah itu, menggulung beberapa debu yang melayang, itu membuat sekelompok orang tercengang. Awalnya mereka berasumsi bahwa itu akan menjadi pertandingan yang brilian. Namun, itu telah berakhir dengan cara yang lucu. Akhir seperti itu jelas melebihi harapan semua orang, termasuk Lei Qian. Oleh karena itu, ketika dia melihat jepit rambut di tangan Lindong, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. "Kamu harus membayar," kata Lindong dengan santai sambil menatap Lei Qian sambil bermain dengan jepit rambut di tangannya. Suaranya perlahan menyebar, menyebabkan seluruh area ini menjadi lebih sunyi. Di paviliun jauh, mata yang dalam dan jernih dari seorang wanita dingin dan cantik perlahan mengungkapkan ekspresi terkejut pada saat ini. Chapter 755. Senang bertemu dengan Anda. Apa yang sedang terjadi? Di dalam paviliun, pria tampan itu memiliki ekspresi muram di wajahnya saat dia menatap area sunyi yang mematikan di kejauhan sebelum bergumam dengan bingung. Jelas bahwa bahkan dia gagal untuk menyadari apa yang sebenarnya terjadi dalam pertukaran sebelumnya. Dia menggunakan beberapa cara khusus dan membekukan Lei Qian untuk sesaat. Pada saat itu, Lindong menghindari serangannya dan memberikan serangan telapak tangan kepadanya sebelum merenggut jepit rambut, kata Ling Qingzu dengan suara lembut saat dia menatap sosok muda di kejauhan dengan matanya yang jernih. Ekspresi wajah pria itu sedikit berubah karena dia tidak bisa percaya bahwa Lindong mampu melakukan banyak hal dalam waktu sesingkat itu. Kecepatan dan penilaiannya benar-benar mencengangkan. Murid Sekte Dao ini benar-benar tidak sederhana, gumam pria itu dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia tahu bahwa jika dia berada di posisi Qian Lei, dia kemungkinan akan berada dalam kondisi yang lebih buruk. Bulu mata ramping Ling Qingzu berkibar saat dia mengedipkan matanya dengan lembut. Kelopak matanya menutupi sepotong emosi kompleks yang muncul dari dalam matanya. Adegan dari sebelumnya yang terjadi dalam sekejap sudah cukup untuk mengejutkan banyak orang. Hal ini terutama berlaku untuknya karena dia tahu tentang latar belakang Lindong. Kejutan yang dia terima tidak diragukan lagi bahkan lebih besar. Siapa yang mengira bahwa pemuda dari keluarga cabang di kerajaan peringkat rendah seperti itu benar-benar dapat mencapai tahap ini hari ini? Mungkin kekuatan yang Lindong tunjukkan hari ini tidak cukup untuk membuat Ling Qingzu ketakutan. Namun, kemajuannya cukup untuk menyebabkan emosi membanjiri pikirannya. Pemuda yang belum dewasa dan lemah itu akhirnya mencapai apa yang telah dia nyatakan di masa lalu. Ling Qingzu dengan lembut menggigit bibirnya dengan gigi putih mutiaranya. Setelah beberapa saat, bahkan dengan temperamennya yang pendiam dan dingin, dia masih tidak bisa menahan diri saat dia menghela nafas dengan lembut. Jelas bahwa keadaan pikirannya yang tenang seperti danau sekarang dilemparkan ke dalam kekacauan oleh sosok yang dikenalnya yang sekali lagi muncul di hadapannya.
Hal seperti itu jarang terjadi padanya. Selanjutnya, itu terjadi lagi karena orang yang sama. Silahkan bayar. Saat suara penuh ejekan Lindong bergema di area yang sekarang sunyi senyap, ekspresi tidak percaya muncul di wajah semua orang. Pada saat berikutnya, tatapan demi tatapan tidak bisa membantu tetapi untuk fokus pada Lei Qian. Saat ini, ekspresinya berfluktuasi, sementara tatapan gelap di matanya begitu kaya sehingga tidak bisa dihapus. Raja Guntur Kecil, salah satu dari 3 raja kecil gerbang Yuan, sebenarnya dibodohi di tempat ini. Dalam pertukaran cepat pencahayaan sebelumnya, bahkan Lei Qian sendiri hanya bisa merasakan tubuhnya membeku sesaat. Dalam contoh berikutnya, serangan telapak tangan dengan kejam menghantam dadanya. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak menyentuh sudut pakaian Lindong. Ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan total bagi Lei Qian. Kamu mencari kematian. Ekspresi berfluktuasi di wajah Lei Qian akhirnya mengembun di sisi yang menyeramkan. Dia meraung dengan suara rendah saat dia menatap Lindong dengan kemarahan meletus dari matanya. Anggota gerbang Yuan benar-benar tidak memiliki moral. Mereka bahkan tidak bisa menepati janji yang paling mendasar, kata Lindong dengan senyum tipis. Setelah mendengar kata-kata ini, cukup banyak penonton di sekitarnya menganggukkan kepala. Sebagai penonton, mereka jelas menyadari bagaimana seluruh masalah telah terjadi. Kesepakatan itu diprakarsai oleh Lei Qian sendiri. Jika dia gagal memenuhi janjinya sendiri, dia pasti akan terlihat sedikit tercela. Selanjutnya, dia adalah murid dari sekte terkuat di wilayah Shuan Timur. Meskipun tidak ada yang berani mengejeknya karena gengsi dan mungkin melekat pada nama gerbang Yuan, tatapan mengejek mereka menyebabkan ekspresi Lei Qian dan murid gerbang Yuan menjadi tidak wajar. Baiklah, aku mengaku kalah, bocah. Anda sebaiknya berdoa agar Anda tidak bertemu gerbang Yuan kami setelah kompetisi sekte besar dimulai. Lei Qian menarik napas dalam-dalam untuk menekan emosinya yang mengamuk, sebelum dia tiba-tiba berkata kepada Lindong dengan sikap mengancam. Lindong tersenyum tipis. Setelah melihat penampilannya, kemarahan di hati Lei Qian hampir mencapai titik di mana kepalanya hampir meledak. Berapa banyak pil nirvana? Lei Qian dengan paksa berbalik, menolak untuk melihat senyum di wajah Lindong, yang kemungkinan akan membuatnya gila. Dengan ekspresi suram di wajahnya, dia melihat ke arah batu besar tempat seorang pria paruh baya duduk di bawah penghalang cahaya. Dia adalah pemilik kios yang menjual harta jiwa jepit rambut. Dengan sangat antusias, dia telah menyaksikan pertarungan antara Lindong dan Lei Qian dari awal hingga akhir. Itu tidak mahal. 6 juta pil nirvana, kata pria paruhbaya berbaju abu-abu. Ketika dia melihat ekspresi suram Lei Qian, tidak ada sedikit pun ketakutan di matanya. Sebaliknya, dia memiliki senyum di wajahnya. Omong kosong, ketika saya mendengar Anda mendiskusikan harga dengannya sebelumnya, itu hanya 3 juta pil nirvana. Jiang Tao langsung berseru marah setelah mendengar kata-kata pria itu. Pria paruhbaya berbaju abu-abu dengan malas menatap Jiang Tao dan mengabaikannya. Sebagai seseorang yang mampu bertahan di Unique Devil City, dia pasti mampu. Meskipun gerbang Yuan memiliki reputasi yang mendominasi, itu tidak mengintimidasi orang-orang seperti mereka. Lei Qian menatap gelap pada pria paruhbaya berbaju abu-abu. Namun, pada akhirnya, dia tidak meledak dalam kemarahan. Dengan sentakan tangannya, cahaya-cahaya yang mengandung sejumlah kekuatan menakutkan muncul dan menembak dengan kejam ke arahnya. Bang! Menanggapi serangan Lei Qian, pria paruhbaya itu hanya tersenyum. Kekuatan Yuan tanpa batas bergegas maju di telapak tangannya, sebelum dia mengirimnya bertabrakan dengan cahaya pencahayaan. Saat cahaya-cahaya menyebar, itu berubah menjadi tas Qian Kun perak. Oh, terima kasih banyak, menyapu pandangannya ke tas Qian Kun di tangannya, pria paruhbaya itu tersenyum tipis sebelum berbicara. Mata Lei Qian sedikit terfokus saat dia menatap pria paruhbaya itu. Tanpa niat sedikit pun untuk mengatakan kata-kata lain yang tidak perlu, dia membalikkan tubuhnya dan dengan dingin menatap Lindong. Saya harap sekte Dao Anda tidak akan sia-sia seperti waktu sebelumnya, jika tidak. Pergi. Saat suara suram Lei Qian terdengar, dia segera melambaikan tangannya dan memimpin murid gerbang Yuan yang suram dan mendorong mereka keluar dari kerumunan.
Dengan cepat menghilang ke kejauhan, mereka tampak seolah-olah melarikan diri dengan ekor terselip di antara kaki mereka. Kakak senior yang perkasa Lindong. Setelah murid gerbang Yuan pergi, suara perayaan segera meletus di antara murid sekte Dao. Cukup banyak dari mereka yang sangat bersemangat. Bagaimanapun, banyak bentrokan skala kecil dan skala besar telah terjadi antara gerbang Yuan dan sekte Dao selama bertahun-tahun. Namun, mereka jarang berhasil menang. Oleh karena itu, setelah Lindong menggagalkan Qianlei kali ini, mereka semua merasa gembira dan bersemangat. Lindong tersenyum. Segera, dia berbalik dan melemparkan jepit rambut giok di tangannya ke Ying Huan dan berkata, "Ini, perlakukan ini sebagai hadiah dariku." Ying Huan dengan hati-hati menerima jepit rambut saat wajahnya sedikit merah. Mengangkat kepalanya, dia mengirim senyum manis ke arah Lindong. Penampilannya yang menggemaskan secara tak terduga berbeda dari sprite kecil seperti biasanya. "Cara yang begitu hebat, kau telah menyembunyikan dirimu dengan sangat dalam," kata Wang Yan sambil berjalan, suaranya mengandung keheranan dan kegembiraan yang jarang terlihat. Lindong tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba menoleh dan sedikit mengangkat garis pandangnya seolah-olah dia merasakan sesuatu. Saat dia melihat ke lantai atas sebuah paviliun yang jauh, dia melihat sosok yang pendiam, dingin dan menyendiri mengenakan pakaian putih muncul dalam pandangannya. Pada saat itu, senyum di wajahnya perlahan mulai menegang. Meskipun mereka jauh, dua pasang mata bertemu di udara. Seketika, kedua tubuh mereka membeku, sementara ekspresi rumit muncul di hati mereka. Gerakan Lindong jelas ditemukan oleh Ying Xiao dan yang lainnya. Saat mereka mengikuti pandangannya ke kejauhan dan melihat sosok yang pendiam dan dingin, ekspresi di wajah mereka sedikit berubah. Itu Ling Qingzu dari Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga. Seperti yang diharapkan, dia adalah pemimpin kompetisi sekte besar kali ini, kata Wang Yan dengan suara lembut. Saat dia menatap sosok cantik itu, fluktuasi muncul bahkan di hati seperti dia yang sudah agak mati rasa. Wanita itu benar-benar menyihir. Dia telah benar-benar menyihir jenius yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai sekte super di wilayah Shuan Timur. Namun, sampai sekarang, tidak ada yang berhasil menggerakkan hatinya. Wang Yan memukul bibirnya sebelum tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan suasana di sekitarnya. Pada saat berikutnya, dia tampaknya merasakan kegemparan menyebar dari sekelilingnya. Mengangkat kepalanya, dia melihat sosok cantik dalam gaun putih seperti salju tiba-tiba melayang dari paviliun. Di bawah perhatian orang banyak, dia secara bertahap turun di depan Lindong. Suara sorakan dari para murid sekte Dao secara spontan terhenti, karena mereka semua menatap takjub pada anggota generasi muda wanita paling terkenal di wilayah Shuan Timur. Di bawah perhatian orang banyak, dia akhirnya mendarat di depan Lindong. Tanpa berkata apa-apa, dia diam-diam menatap Lindong dengan matanya yang jernih dan dingin. Adegan ini menyebabkan suasana di sekitarnya menjadi sangat aneh. Di bawah suasana aneh itu, Lindong tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Pada saat berikutnya, dia mengulurkan tangan ke arah Ling Qingzu saat tawa yang rumit terdengar. "Senang bertemu denganmu. Saya Lindong dari Kekaisaran Great Yan." Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. BB